Shalom. Shalom Bapak Ina. Nama Poso. Sunage nama dibuti ibadah kebaktian siang bermahasiswa Malungut GKPS Depok melalui channel GKPS TV. Shalom kepada tamu kami, Fox Petris Soir dari GKI Kota Wisata. Selamat datang. Sobat harga depan ase persiapan kita secara pribadi, handphone untuk di silent dan harga depan alat media pribadi dinonaktifkan. Minggu Judika topikna doma isasap dosata. Dari hanami panorang saat teduh. Mendoring kita haleluya nomor 407 ayat sada das kubani ayat tolu. Saya puji ma Tuhan ta. Saya puji ma Tuhan tatongon namarmu duhon golu taon doringkon ma koran hitongon namano usita padosaon amin haleluya. Saya puji Tuhan Jemaat kita bangkit berdiri. Sendong songon sitanon nama guru pita tongtong ihop kopro gadup hitaon sing adong natadi ubat taon amin haleluya. Saya puji Tuhan naik bata tanah sangapi. Halaliai saja lobain pakop-kop ni Tuhan Yesusin ulang percaya soya bei haluahun nabi no banin amin haleluya. Saya puji Tuhan naik bata tanah sangapi. Ibagas gorani na ibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dinapasti sito palaging pakon talohon. Amen. Pitoy hamma ahu alay na ibata pakon sa hamma pakaratu marimbang bangsa na so daulat palwa hamma ahu banihalak kaniku pakon pargedi. Haleluya, haleluya, haleluya. Martong gumahita. Ham Tuhan paridok miur anjaha parpito.
Terima kasih mabamu ay ipaluah jana ipatok sahando hanami kumbani hakahon apa tahi-tahi perjahat. Guki hamma uhur nami marhite tendunu napasi. Ase iya mengajari hanami. Laho mamahakon bagang ni sitarong ni anakmu makokok jana mamitori hanami. Luluhon hamma hanami bani gulu-gulu nami. Ay hanmando hakusan nami rosi sadokah ni lukahni. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami yun. Amen. Undur Malaysia. Kita puji se Tuhan ta, imegah ko kita, iya do si madahita, dari ko kita, haleluya nomor 306, huhamegah kondo in tong tong. Ayat tolu. Sai huon dos God madiriko ibagas Tuhan sonang urong mangalo-alo paroni God by holongi dogoluki marmega-mega mandodinga mamuji Yesus
riak mahita jongjong. Martonggo mahita sepotkan hita madosata kubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata baba nami pargogo na sutarimbang sito palami pakon tanohon. Nasusiduhan jana parilog ni hubaggal. Lang namin taluk hanami rohulo bemu halani gue ni dosa nami. Agati dohan nami lang martenger niyo hubam. Agebe doma iatong ham benami. Agita ham hasta nagata nami. Ulang mar nagata nalegan. Tapi kagitumbang dolang iya persayahan nami ham. Marhite na martenger niyo hanami bani nalegan. Halanya itu aserohan nami hulubemu. Masukkan dosa pakon palanggaran nami. Tolong maatinu. Saya marpangulaki mauhmu mangidahan nami. Sasahama dosa nami. Anja kapata hama hapor sayawan apa tengerni nami ubamu. Roha nami manindo. Ibagas koran ni anak Yesus Kristus. Tuhan jana si hokok kanami. Amin. Tangar anjaha persai hita mahatan lebata bagah-bagah asal kasasakan dosa. Jehovah do nagata pardiar layak anjaha pariduk niu nangit manringis anjaha bukhorong huni pakon habo naronni nakahokton holong ni huni hubani halak maribu-ribu anjaha namanasak kajahaton palanggaron pakon dosa. Ibagas holong nebata doma isasak dosata halanya pati dari hitama tanda-tandani pergoluhon na bayi hasangapun ma bani nebata ibabo. Amin. Undul manis yang turia Doma isasap dosata puji hita tuhata si panasap dosa paluahkon julmai humbani dosa mendori hita haleluya nomor 353 ayat sada das subani ayat 2 marsora doton dini Tuhan tain. Marsora tunduk ni Tuhan tai gati langit tangan itulah kami sai tanda dosamu sopo Saksion hitama hapor sayon tai songon na sinaksihon ni hagan halak na porsaya bani sabta nohon
Au persaya di bata-bata pargogo na sa tarimbang nama no palangit pakon tanong. Au persaya Yesus Kristus anak ni bata-bata na sa dayon. Indo Tuhan ta natulukon ni si Maria sangkah lape halya. Mati ito rin napasing naran na parit naran si Pontius Pilatus iparsilangkon ang jahe ka ulak manggulo ko niya kung sa surga dahil sa mga bata-bata para koko ng sarimbang jami arok magira lang mangunag manggulo hapon na natin ako saya manggulo kasi balik ko na kasi orang sedang nakasih Iberihan nami panorang Wanita ganupan kuria ni Tuhan songonado pitingting sadarion ilaksanan hita do acara khusus aima pelantikan seksi pembangunan pakon pengurus seksi Bapa sebagai koordinator seksi Bapa di sektor-sektor alaniai idilo hanami ma nasiam ulobe nasihol ilanti. Seksi pembangunan pakon ni anggota ase maju lobby Mandoding Mahita. Mandoding Mahita humbani haleluya nomor 375 during konhita ayat sada pakon ayat tolu. Ay ise suruhonku. Ijon doa Tuhanku. Ijon doa Tuhanku, sai suruh hamba manilu gaduh jolma bai harajaonmu.
kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka menjalankan tugas panggilan dan suruhan gereja, serta meningkatkan kualitas pelayanan gereja, maka ditetapkanlah jabatan-jabatan pelayanan, diantaranya seksi pembangunan dan pemeliharaan di GKPS Depok, dan anggota pengurus seksi Bapa yang sekaligus sebagai koordinator seksi Bapa di sektor-sektor. Melalui pelayanan para pelayan tersebut, diupayakan jalan-jalan untuk memajukan pelayanan kepada anggota jemaat GKPS Depok sesuai dengan tugas pelayanan masing-masing. Dengan demikian, anggota jemaat GKPS Depok makin bertambah-tambah dalam kedewasaan iman percaya dan dalam kehidupan Kristiani sehari-hari yang sejalan dengan firman Tuhan. Sehubungan dengan pertama, berakhirnya masa bakti pelayanan seksi pembangunan periode 2020-2025, maka untuk tetap melanjutkan dukungan pelayanan tersebut, pimpinan majelis jemaat telah memilih dan melengkapi seksi pembangunan dan pemeliharaan untuk masa pelayanan 2025-2030. Kedua, dengan berakhirnya masa pelayanan pengurus seksi Bapa periode 2020-2025 dan untuk melanjutkan dukungan pelayanan kepada anggota seksi Bapa di sektor-sektor, maka sesuai dengan usulan pengurus seksi Bapa GKPS Depok, pimpinan majelis jemaat telah menetapkan melalui majelis jemaat untuk pengurus seksi Bapa, koordinator seksi Bapa di sektor-sektor periode 2025-2030. Seperti disebutkan dalam tata gereja dan tata laksana GKPS, tugas pelayan antara lain memberitakan firman Allah dan mengabarkan Injil, menggembalakan jemaat sesuai dengan teladan Yesus Kristus, melayani jemaat dan melaksanakan pelayanan dan perbuatan kasih. Oleh karenanya, saudara-saudara yang telah terpanggil menjadi pengurus seksi pembangunan dan pemeliharaan dan anggota pengurus seksi Bapa, koordinator seksi Bapa di sektor-sektor harus mengusahakan agar tujuan pelayanan tersebut dapat tercapai. Dalam hal itu, saudara-saudara adalah kawan sekerja bersama-sama dengan pelayan lainnya di jemaat ini, yaitu pendeta, penginjil, situa, samas, guru sekolah minggu. Oleh karenanya, berlakulah saudara-saudara sebagaimana patutnya seorang pelayan, hamba Tuhan yang selalu belajar pada Yesus Kristus Raja Gereja. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dalam menjalankan pekerjaan dan pelayanan saudara-saudara. Amin. Kita bernyanyi. Mandoding mahita, haleluya nomor 500 tolu, dodingkon hita ayat sada pakon ayat 4. Baik balas diuhur doa, memuji Tuhanku. Ai panalong hamapea, marhol jabat pohonmu.
Huaringas kun maganu Orjana ondos baku Jana sayu orjaon boku Bersangap ni goranmu Mega, mega urun Makor jahon parentamu Moyang dirgasmu anon Amno nama masu-masu Bahasa Sekretaris Jemaat Mas Surat Keputusan Pelantikan Nasiam. Gereja Kristen Protestan Simalungun, Jemaat GKPS Depok, Resort Depok, Distrik 7. Surat Keputusan Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Depok, nomor 179-15.1-15 tentang pengangkatan seksi pembangunan dan pemeliharaan GKPS Depok. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Depok menimbang bahwa dengan berakhirnya kepengurusan seksi pembangunan Jemaat GKPS Depok masa bakti pelayanan 2020-2025 dan untuk menjamin kesinambungan pelayanan kepengurusan dirasa perlu menetapkan seksi pembangunan dan pemeliharaan Jemaat GKPS Depok masa pelayanan 2025-2030. Mengingat 1. Tata gereja dan tata laksana GKPS. 2. Tata kerja dan tata tertib Majelis Jemaat GKPS Depok. 3. Program pelayanan GKPS Depok tahun 2025. Memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GKPS Depok pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat seksi pembangunan dan pemeliharaan Jemaat GKPS Depok untuk masa pelayanan 2025-2030 sebagai berikut. Ketua, Situa Lamsihar Purba. Sekretaris, Situa Melan Pardomuan Damanik. Bendahara, Bapak Rando Purba. Anggota 1, Situa Yanto Purba. 2, Bapak Bintaman Tuah Damanik. 3, Bapak Junarsen Saragi. 4, Inang Herti Boru Sipayung. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok pada tanggal 6 April 2025, pimpinan Majelis Jemaat GKPS Depok, Situa Indra Sahri Saragi, Ketua Pengantar Jemaat, ditandatangani. Situa Charlie Ferry Sipayung, Sekretaris Jemaat, ditandatangani. Surat Keputusan Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Depok nomor 234-SKEP-A.15.1 angka Romawi 7-2025 tentang pengangkatan Koordinator Sektor Seksi Bapa GKPS Depok. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Depok menimbang 1. Bahwa dengan ditetapkannya kepengurusan seksi Bapa Jemaat GKPS Depok masa bakti pelayanan 2025-2030. 2. Kesinambungan pelayanan seksi Bapa di masing-masing sektor
dirasa perlu menetapkan koordinator sektor seksi Bapa sebagai bagian dari pengurus seksi Bapa Jemaat GKPS Depok masa pelayanan 2025-2030. Mengingat 1. Tata gereja dan tata laksana GKPS. 2. Tata kerja seksi Bapa GKPS. 3. Program pelayanan GKPS Depok tahun 2025. Memperhatikan surat rekomendasi pengurus seksi Bapa nomor 01-B.A.2.6 angka Romawi 7/2025 tertanggal 22 Maret 2025 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat koordinator seksi Bapa sektor Jemaat GKPS Depok untuk masa pelayanan 2025-2030 sebagai berikut. 1. Koordinator seksi Bapa di sektor Betsaida, Bapak Tanto Purba. Sektor Kapernaum, Bapak Beni Albert II Munte. 3. Sektor Emmaus, Bapak Rintoni Saragi. Sektor Kana, Bapak Josane Fredi Silaban. Sektor Kolose, Bapak Rado Hasiholan Purba. Sektor Samaria, Bapak Samas Calon Hamson Somen Purba. Sektor Jeriko, Bapak Ronald P. Simatupang. Sektor Filipi, Bapak John Abri Sinaga. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok pada tanggal 6 April 2025. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Depok, Situa Indra Sahri Saragi, Ketua, pengantar jemaat ditandatangani. Situa Charlie Ferry Sipayung, Sekretaris Jemaat ditandatangani. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, dengan ini pimpinan Majelis Jemaat GKPS Depok menyatakan pengangkatan saudara-saudara sebagai seksi pembangunan dan pemeliharaan periode 2025-2030 dan sebagai anggota pengurus seksi Bapa, koordinator seksi Bapa di sektor-sektor Jemaat GKPS Depok periode 2025-2030 sah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus Raja Gereja, terima kasih, puji dan hormat kami naikkan kepadamu karena kasih karuniamu yang selalu memelihara gerejamu melalui pekerjaan dan pelayanan hamba-hambamu. Tuhan, tiliklah akan kami, khususnya pengurus seksi pembangunan dan pemeliharaan Gereja GKPS Depok dan anggota pengurus seksi Bapa, koordinator seksi Bapa di sektor-sektor GKPS Depok, kini berdiri di sini menerima tugas pelayanan tersebut. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kepada mereka karunia-karunia Roh Kudus-Mu, agar mereka penuh hikmat dan kuasa menjalankan tugas yang diserahkan pada mereka. Agar kiranya melalui pekerjaan pelayanan mereka semakin nyata kasih, anugerah, dan berkat yang daripadamu kepada semua orang. Taruhkanlah pada mereka hati yang mengasihi Tuhan, sehingga mereka mampu melayani jemaat-Mu, agar kiranya nama-Mu semakin dibesarkan dan dimuliakan di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKPS Depok ini. Amin. Ase menghadap jemaat makan siang. Wanita turiani Tuhan, ilebeta semari doma jongjong hasumanta, dadok ilantik menjadi pengurus seksi pembangunan pakon pemeliharaan. Do menghubani persahapan pimpinan majelis jemaat pakon majelis jemaat Samanday Basa Nokan bani periode 2025-2030 lang pita isobut be seksi pembangunan, tapi sobut ma seksi pembangunan
dan pemeliharaan. Jana itetapkan ma piga-piga menjadi tambahan tugas ni sedea na perlu BMAI untuk mengelola perparkiran i GKPS Depok sonari i bawah ni seksi pembangunan do posiai haganupan penyewaan ruangan-ruangan do menghubani kegiatan di luar gereja pe sonari dituruh ni seksi pembangunan nah sebelum ni langsung dikoordinir oleh pimpinan majelis jemaat. Jadi pada periode 2025-2030 haganupan penyewaan ruang sekolah minggu, ruang depan gereja, pakon ni ruang parkir pakon nalegan domu bani kegiatan pribadi pakon nalegan sonari dikoordinir oleh seksi pembangunan. Sonai mau bani pengurus seksi Bapak Ijon Jongjong halaniai berhita ma semangat ku bani sedea parhita aplaus tanda malas nihur sekaligus dukungan dan sedea. Bila hanami ma pimpinan majelis jemaat kusuman nami lapadaskon eskan sedea. Sonaima boy mamulak na siyang hu tempat. Jan aku bata ganupan kuryani Tuhan. So menai padas kenami bani minggu na salpu untuk pemberian tanda kasih penghargaan hubani ganupan pengurus non struktural periode 2020-2025 dilaksanon hita langsa darion tapi minggu naro domu hubani panorang pakoni nalegan. Sonaima terima kasih torson hitama ibadah. Hubatahagan upan domu haroroan ni tamuta membuat siluah dosa dia. Jadi sonari iberi hanami panorang hubani Fox Petris Coir GKI Kota Wisata memberi siluah berupa kesaksian. Waktu diberikan.
Shalom. Selamat pagi, Horas bagi kita semua. Kami sungguh bersuka cita diberi kesempatan di pagi menjelang siang ini untuk datang bersama-sama beribadah dengan kita semua di GKPS Depok ini. Terimalah salam kasih dan salam hormat dari Majelis Jemaat beserta seluruh umat GKI Kota Wisata. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan dua persembahan pujian berjudul God Will Take Care of Me dan Kasih Paling Agung. Dan mungkin kita di dalam kehidupan kita merasa ada masanya doa kita belum dijawab, atau serasa Tuhan berdiam diri kepada kita, atau bahkan sekian lama kita sudah melayani tetapi hidup kita mungkin bahkan Tuhan izinkan memburuk ya. Tapi mari kita percaya dan kita diingatkan oleh lagu ini bahwa kasih Tuhan itu begitu sempurna, Dia tidak pernah melupakan kita dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Kami rindu persembahan pujian kami ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ai sonondo holong ni ukur ni nebata bani dunia on.
palado anak ni nasasadait iberehon, ase ulang mago ganup na persaya bani, tapi ase haguluhan nasadokah ni dokahni. Terima kasih oleh kesaksian dari Fox Petris Coir dari GKI Kota Wisata. Puji hitau setuhanta, haleluya nomor 377, ulang ham marsidalian. Marsidalian, jolo podas rupeli, sing dapat masonangan, anggo
Ayat 2. Ulang terlalap di dalam 7 poda surgai, domba sisir iananda, iban Tuhan taiji, ulang pegang urta, jolong potik Tuhani. Saito buon bidohita, ulang bumi bapai, ulang terlalap di dalam 7 poda surgai, domba sisir iananta, ibai Tuhan taiji. Salom mahobata haganupan. Dengan penuh sukacita, Majelis dan Jemaat GKPS Depok mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan berbakti kepada kita semuanya. Secara khusus tentunya kecuali tamu kami dari GKI Kota Wisata, jika ada jemaat Tuhan yang baru pertama sekali beribadah di GKPS Depok, kami mohon untuk berdiri di tempat. Ya, adong Bapak Inang. Ya, kepada Nesiam, Bapak Inang, tolong multimedia. Ya, untuk memperkenalkan diri, nama dari gereja mana, dipersilakan. Hamal lebih. Ya, selamat datang Porhanger nami. Inang. Ya, terima kasih. Selamat datang On Mahita GKPS Depokon, Hundul Manasiam. Kepada Bapak. Ya, terima kasih. Horas Subat Tahaganupan Bapak Inang. Ya, hanami namar koran situa Apridos Bil Sembayak yang Bapak Inekin Porhanger au wakil Porhanger IGKPS dia itu Pak Resort Siantar Tolu Pematang Siantar. Jadi hanami orang tua hembani nyombah nami Juan Taperi Saragi. Jadi hanami mah orang tua nih. Oh ya. Horas mahubata haganupan. Horas. Jadi tambahi hanami au namargoran Tarista Purba Tanjung SKMM Kes inang mamanya Juan Taferi Saragi. Jadi hanami kebetulan hanami sekeluarga tolu niombah nami hadir doganupan ijon. Juan nomor sada, Klose nomor 2 Bakon Lopin. Juan i UI, Klose i Bandung, ITB Bandung, adik ni anggini masih SMP. Jadi onma patanda hanami diri nami bani orang tua nami ganupan nadong IGKPS Depok. Terima kasih Ma. Ya, terima kasih Ma Banyak siap nadoma petandahon wakil Porhanger Bapak Saragi Pakon Inang Teneh Hudul Manasiam.
Ya, jadi ituruskon hanami nasongon manakaskon ting-ting kuria bani hari Minggu 6 April 2025 aima Minggu Judika. Sadarion hita ilayani Pendeta Resota, Pendeta Juniaman Tawar Saragi. Seluruh jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga Situa Indra Sahri Saragi, Inang Berpurba dari sektor Jeriko atas persembahan bunga altar hari ini. Berita sakit. Mohon dukungan doa kita bersama untuk orang tua kita, Situa Emeritus M.A. Purba dari sektor Emmaus, sakit dan dirawat sejak hari Kamis 3 April di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Yang kedua, Bapak Bintaman Damanik dari sektor Emmaus, sakit dan dirawat sejak kemarin Sabtu 5 April di Rumah Sakit Aulia Depok. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Jaminsen Damanik dari sektor Betsaida pada hari Sabtu 5 April jam 16.10 di Rumah Sakit Bunda Alia Pondok Bambu. Kita doakan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan dan kekuatan, dan sehubungan pemakaman akan dilakukan di Sindar Raya. Keluarga sudah berangkat ke kampung dari tadi malam. Berita anak lahir, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak pertama di tengah-tengah keluarga Bapak Ferian Ziniko Sinaga Inang Vetresia Rega Siregar dari sektor Filipi pada hari Kamis. Seluruh warga jemaat GKPS Depok menyampaikan selamat buat keluarga. Horja Bagal Napasing Perjamuan Kudus akan dilaksanakan Horja Bagal Napasing Perjamuan Kudus yang pertama tahun 2025 pada ibadah Jumat Agung 18 April 2025. Seluruh warga Sidi agar mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, dan acara perguruan akan dilaksanakan pada hari Minggu depan 13 April pada ibadah KBI dan KBS. Baptisan Kudus Padidion Napasing akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus pada hari Minggu 27 April 2025 pada kebaktian berbahasa Simalungun kepada anak dari keluarga Dodi Prihatman Purba Inang Marina Adriana Boru Simanjuntak dari sektor Filipi. Nama anak yang akan dibaptis Kaila Riu Purba. Peneguhan Sidi. Akan dilaksanakan peneguhan Sidi pada hari Minggu 20 April 2025 kepada 7 orang anak yang sudah selesai katekisasi, dan acara gladi resik akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025. Nama anak yang akan angkat sidi sudah kami sampaikan pada warta jemaat kita. Kita perhorja majelis sermonta pada hari Selasa, nama ngajari Aima Pendeta Juniati Saragi, moderator Situa Nurmawati Haryanja, Jana Materina Aima bahan pertengguan Jumat Tanganan Naperlobe dengan topik Paskah. Pertengguan sektor Bani Minggu On hari Jumat tanggal 10 April 2025 di sektor Betsaida di rumah ni keluarga Situa Jok Pandamanik Inang Berpurba, ia dongkon di ruang sekolah minggu gedung Situa John A. Saragi, pelayan firman Situa Ganda Simarmata. Sektor Emmaus di rumah ni keluarga Bapak Hodongan Damanik Berpurba, pelayan firman Situa Popon Sinaga. Di sektor Jeriko di rumah ni keluarga Indra Kumar Girsang Boru Saragi, pelayan firman Pendeta Juniati Saragi.
Sektor Kana, irumahni keluarga Bapak Junedi Pendapotan Saragi, Inang Baruda Manik, Pelayan Firman, Situa Danson Saragi. Kapernaum, Ibain Ilobeni Ruang Doa, Pelayan Firman, Situa John Erwin Purba. Sektor Filipi, irumahni keluarga Nyonya John Sarmantuah Purba, Inang Laura Rahmawati Boru Simbolon, Pelayan Firman, Pendeta Resort, Pendeta Juniaman Saragi. Sektor Samaria, irumahni keluarga Bapak Juli Saragi Simarmata, Inang Situa Mengadu Huta Gaul, Pelayan Firman, Situa Wilmar Purba. Majelis dan Jemaat GKPS Depok mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan di dalam periode minggu ini. Adong 26 halak nomor ulang tahun, secara khusus Bani Sadarion, selamat ulang tahun Hubani Ripka Justisia Barusilaban, Risma Mei Happy Damanik, Budi Christian Purba, Rafani Koleta Hasian Manalu, Pakon Felix Saragi. Merayakan ulang tahun perkawinan adong 2 keluarga, na perlobe keluarga Beni Aman Purba, Inang Riah Ukur Sinulingga, na paduahon keluarga Profi Derman Sonik Purba, Inang Harpe Nasri Boru Saragi. Warta sekolah minggu, bimbingan belajar bahasa Inggris untuk kelas belajar 1 sampai dengan 3 SD akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 April 2025 jam 17 sampai dengan 18.30, tempat Gedung Situa John A. Saragi. Banyanasiam Seksi Inang, PA Nasiam Bani Hari Selasa, dilayani oleh Pendeta Juniaman Saragi. Nomor tugas Aima Nasiam Inang, Pengurus Resort. Ting-ting Seksi Inang tingkat resort. Akan diadakan pertupuan Seksi Inang Saresort yang akan diadakan pada Kamis 1 Mei 2025 mulai jam 10 sampai dengan jam 4 sore bertempat di GKPS Depok. Kegiatan pada acara itu adalah 1. Ibadah, 2. Lomba fragmen, sosialisasi hasil RPL, sosialisasi tata gereja Seksi Inang, dan acara ramah tamah. Ketentuan mengenai lomba fragmen sudah kami sampaikan di dalam warta digital yang sudah kami bagikan melalui ketua-ketua sektor. Warta Seksi Namaposo akan diadakan rapat pemilihan pergantian antar waktu bendahara dan wakil sekretaris yang akan diadakan pada hari Minggu 13 April selesai ibadah KBS atau jam 13.00 WIB, tempatnya di ruangan Namaposo GKPS Depok. Kubajen Nasiam orang tua nami lansia, PA Nasiam Bani hari Rabu tanggal 16 April 2025, pengkhotbah Aima Pendeta Jameldin Sipayung, Nas ulangan 10 Sada ayat 8 das Hubani 10.2 dengan tema berpeganglah pada perintah Tuhan. Warta Humbani Pengurus Resort. Pengurus Resort GKPS Depok mengundang seluruh pengurus GKPS Resort dan seluruh pengurus seksi kategorial tingkat resort untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada hari Senin 7 April 2025 jam 19 sampai dengan selesai tempat Gedung Situa John A. Saragi. Agenda rapat koordinasi program resort. Nah, Parpudi Sahali masuk kita ubani ting-ting keuangan periode 30 Maret sampai dengan 5 April 2025. Total penerimaan dalam 1 minggu adalah Rp20.729.000, terdiri dari persembahan ibadah
Rp11.489.000 dan Bagal Nihur Rp9.240.000. Total pengeluaran sebesar Rp551.532.807. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Doa dipimpin oleh wakil pengantar jemaat. Martonggo mahita. Puji-pujian bakon terima kasih masombadami hubam Bapa di sorga. Ibereham ope panorang na jenges huben nami jemaat GKPS Depok on. Boy marsawor pakon ham marhite ibadah nami siang nareon. Jadi matongon ibadah nami on lang menjadi sebuah ibadah rutinitas, tapi datang dari kerinduan ingin memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Aima surah-surah nami Tuhan. Asyik merpasu-pasu mamaham, bani haganup jemaat, naroh bani ibadahon. Mulak kosi hunjon, ada sukacita yang luar biasa. Kalau di doma menangar hatamu, nah holi ipadas Bapa pendeta nami. Tuhan na bata Bapa nami nagokolong. Bani panorangon, siholohan nami martonggo safaat. Naparlobe maay orang tua nami, si tua emeritus M.A. Purba. Nah berulang kali keluar masuk rumah sakit. Tuhan, holong mahatemu, bereham maha guguhon ubani orang tua nami. Bereham semangat. Tubuh boleh lemah, tapi iman percaya kepada Tuhan bukan melemah, tetapi semakin berkobar-kobar. Bahasa Tuhanlah yang bisa melepaskan berbagai hal kesulitan hidup, apapun itu. Halanai Bapa, ibagas toru ni urame roh bamu ase marpasu-pasu ham bari haguruban proses pengobatan na urjan dokter sonage inang tetap semangat mendampingi suami. Terima kasih ma Bapa. Sonai age kasoman nami Bapa bidaman tua sonari irawat rumah sakit Aulia. Berkati semua proses obat-obatan, makanan, agar melalui itu semua Bapa, bintaman tua boleh pulih seperti sedia kala. Dan kami bersyukur Tuhan, padahal saat ini sudah dilantik kepengurusan seksi pembangunan dan pemeliharaan. Begitupun koordinator Bapak di masing-masing sektor yang ada di GKPS Depok. Dan inilah pelantikan terakhir untuk seluruh seksi kategorial dan non-struktural. Biarlah melalui pelantikan yang sudah dilakukan, boleh memberikan yang terbaik yang ada pada diri mereka masing-masing untuk kebolehan Tuhan,
memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan ingin memperlihatkan siapa mereka, tapi semata-mata untuk kemuliaan saja. Dan biarlah seluruh jemaat GKPS Depok ini beserta PMJ majelis bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan, memberi yang terbaik agar ibadah-ibadah kami ke depan ini boleh semakin menjadi baik, tidak mengganggu, tidak halangan yang mengganggu ibadah kami, mengganggu pemujian kami kepadamu Bapa. Oleh sebab itu berkati kami seluruh Tuhan. Beri hati yang gembira, beri hati naringgas mahorja, ubari haganupan hanami jemaat on, PMJ majelis, dan seluruh seksi-seksi na adongi gereja on. Terima kasih ma Tuhan. Janah bani panora na jengeson. Sihol hanami manonggohon bangsa dan negara kami. Lembaga-lembaga tinggi negara agar memberikan damai sejahtera buat kami seluruh rakyat Indonesia. Jauhkanlah dari segala gangguan-gangguan yang mengganggu kebersamaan kami, mengganggu persatuan bangsa kami. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi sudah Engkau lebih dulu mengetahui. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Persepok kita urta sunaige partondiata siol mahita manangar hati nebata tapi puji hita lebih tu hatta marhite dodi ngopara sepulusia ayat sada das subani ayat tolu doma roh Yesus. Doma roh Yesus na palalasun Alfa Omega Tuhan dan total Nai bata nasito surga susu Yesus, nama
Damai ni bata na mengatasi segala hauhuron, in mana meramut konuhur apa pikiran nasiami bagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Taganupan na hinargani Tuhan, hatan ini bata-bata, milan bata ibagas sadarion, may matar surat bani Evangelium Lukas, bindu pitu, mamukahumbani ayat 41 das kubani ayat 50. Lukas bindu pitu, ayat 41 das kubani ayat 50, sonoma hatan ini bata. Adong ma dua halak paridoan ni sada halak si paanak konduit. Utang ni nasa halak 500 dinar, nasa danari 50. Halani seng targalar si dia ay, ibalihon ma utang ni si dua halak ay. Ise dohum bani si dia si holongan uhur ni bani, nini si Simon mamambalosi, nini hurhu parutang si buenan na binalihon aydo. Balos ni Yesus hubadi, si tong do timbangan muay. Sanggah na ni dopakon ni ay na buruay, ni Yesus ma dopak si Simon. Idi daham do na buruon, roh do ahu hurumahmu sengi bere hambah pamurihan ni nahehu. Tapi ang goia, iluh ni doy bayan mangarbahi nahehu anjaha ia pusi bani jambulan ni. Seng isumaham ahu tapi ang goia, masuk kosi ahu seng marparsaranan manumah nahehu. Seng homa iminaki ham ulukku, tapi ang goia iminaki do nahehu bani minak na misbo. Halani aihu hatahon mabamu, do masasap dosani na buiin. Mambahin bagal holong ni hurni. Halak nauti ko nasasap dosani otik do holong ni hurni. Lanjar nini mahubani na buruay, do masasap ganup dosa muay. Gabi nini hasoman ni sa panganan ma sama si dia, ay si doon, asedihut apa dosa isasap, ambah niai ihatahon Yesus mabadi na buruay, hapor sayon mudo na paluakon ham, mardame maham mulak. Ay madasning, izinkan saya untuk membaca bahasa Indonesia Bapak Inang. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sonaima hatani naibata, horas mabata ganupan Bapak Inang. Dan selamat datang juga kepada tamu kami dari GKI Kota Wisata. Terima kasih buat pesannya tadi. Mudah-mudahan Tuhan memelihara kami GKPS. Iya. Dan juga GKI Kota Wisata. Terima kasih koma bari per negeri dolok, iya. Jadi awang ke dulu masih Bapak. Jadi tahulah negeri dolok kayak mana. Iya. Jadi par syatar pe homa, oke Bang Juan. Udah diantar kau ke sini, baik-baik kau. Iya, jadi Bapak Inang kita akan upan. Kebetulan roh tamu bani panorangon. Dan bani panorangon adong si Simon orang Farisi yang kebetulan juga menerima Yesus sebagai tamunya. Nah mana tamu. Biasanya kalau tamu datang pasti yang terbaik akan kita berikan. Jadi yakin mana siam, nah terbaik dahulu dapat nasiam mulai hade pokon. Minimal doanya. Iya. Simon orang Farisi orang terkemuka loh.
tokoh agama, orang yang sangat terpandang bagi panurangai. Dan dia mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya untuk makan dan minum. Mamiri, makan minum ringan. Nah. Lang binoto halasan nih kenapa dia mengundang Yesus. Jadi nggak ada tergambar dalam nas kita juga kenapa dia mengundang Yesus. Tapi boleh kita pahami, yang pertama Simon ini orang baik pastinya. Kenapa dia mengundang Yesus? Karena hampir seluruh orang Farisi ya selalu mencari kesalahan Yesus. Jadi orang Farisi ini kayak wasit sepak bola, lari ke sana kemari untuk mencari salah orang lain. Itu juga banyak kita di antara kita sebenarnya orang Farisi. Jadi virus kefarisian juga ada seperti itu. Jadi ketika banyak orang Farisi selalu berusaha menjatuhkan Yesus, mencari kesalahan Yesus, Simon enggak. Dan kita tahu juga mungkin kesimpulan kita ketika dia mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya, ya dia pasti orang ya nalaya masih bere-bere. Pasti orang yang suka memberi, bahkan suka memberi tumpangan. Sampai dia mengundang Yesus untuk makan dan minum. Terserah mau dia pencitraan, terserah mau dia social climbing, panjat sosial, urusannya lah itu. Tapi yang terlihat, Simon Petrus mengundang Farisi. Tapi nyatanya Bapak Inang, nanti jadinya kita tahu, ternyata dari respon kita kepada orang yang datang, kita tahu gimana. Yang datang itu spesial atau tidak. Iya kan? Anggo spesial dona roh, waduh pasti luar biasa penyambutan kita. Tapi kalau kita anggap yang datang itu biasa-biasa saja, mungkin juga kayak ya datang tak diundang. Aduh. Aku enggak mau sebut itu. Aku mau katakan, ya radu sunai tamutta kan. Nah, padahal orang Batak, Bapak Inang, orang Batak itu sifat tamuei. Orang Batak itu orang yang paling suka menerima tamu. Orang Batak katanya orang yang bertamu. Bertamu. Terlepas mau spesial yang datang itu atau tidak spesial, tapi orang Batak itu sukanya menerima tamu. Enggak tahu sekarang gimana. Masihkah suka menerima tamu? Masih, habis pertongguan lagi jalo. Tapi yang gua masih. Nah, kalau 1-2 orang, iya pendeta. Tapi kalau 50, enggak lah. Iya. Saya mau kutip sedikit saja sebelum masuk ke nats kita. Sedikit saja tentang bagaimana orang Batak itu sukanya memang bertamu. Ada Prof. Bungaran Sibajuntak, itu sosiolog orang Batak, sudah meninggal sebenarnya, memahami bagaimana pentingnya orang Batak itu menerima tamu. Sampai-sampai istilah itu, istilah harafiah ya, nggak usah ditafsirkan, istilah harafiah bagaimana orang Batak itu suka bertamu. Yang pertama, orang Batak itu gambarannya kita suka bertamu. Bahasa Batak, ada bahasa Toba, ada bahasa Toba, par kota wisata kan, halana guarni hutan apa kota wisata. Nah, paramak naso balunon. Coba. Paramak naso balunon. Artinya tikarnya itu enggak pernah digulung. Karena memang tamu berganti terus. Makanya saya pernah ingat pulang ke kampung Hujabuniopung, memang tikarnya sampai lokot. Iya, sampai lengket. Kadang anggo mulak mahanamia siater, baru maipadiar buru girsang isari budolok, baru mayakut, yo lokot sampai masih ada. Karena memang nggak pernah digulung, orang bertukar-tukar datang. Kasunai do kan? Kita ondo sonari, asal adong naro langsung pasi ganupan, semproti segala macam, kayaknya najis gitu. Nah, itu istilah yang pertama. Nah, paduahon, perbalbahul nabolon, gak usah ditafsir, harafiah aja. Perbalbahul nabolon. Balbahul opung kita gak pernah kosong. Gak pernah. Bahkan diajarkan kepada kita, anggoboy ulang adong kosong, bahkan priuk juga jangan kosong. Bahkan hobon gak bisa kosong. Karena apa? Selalu ada tamu. Jadi balbahulnya itu harus bolon, harus banyak, harus berisi. Kan
Kan luar biasa itu pun kita. Baru napatuluhon persakalan na soramahiang. Ngerti ya? Sakalannya itu, telanan atau ditelanah, Nah, atek na ahap, tapi telanannya itu nggak pernah mahiang, nggak pernah koring. Karena apa? Selalu menggagati, karena ada selalu datang tamu, nggak pernah kering. Makanya kalau kita ke kampung dulu, memang ini segar terus ini telanannya ini, nggak pernah kering. Angko hita sampai rotong, halalilal angko nggak tamu. Halani bondu huaha, aloh, tak nuja kan? Nah, ay patandaho ku Batak, sunaha orang Batak itu ya suka bertamu baru na perpudi pertataring na soramitop. Coba, pertataring na soramitop. Tataringnya itu enggak pernah mitop. Tataringnya itu enggak pernah padam karena dia harus masak terus karena orang datang terus begitu. Baik kalau kita mai balbahul nih, gok, tikarnya juga nggak pernah digulung, tataringnya juga menyala terus, bahkan sakalan nih selalu basah, karena selalu untuk menyambut tamu dan tamu. Makanya jangan heran kalau di kampung kita pintu rumah nggak pernah dikunci, enggak. Halain larung panakko, sonari udah panakko, iya. Aihuta sonari istri yang golang ibu kujuma, ibu kalak. Sekarang dulu enggak. Bapak yang kita haganupan, ternyata bagi orang Yahudi juga ada tradisi menerima tamu. Ada tradisi menerima tamu karena mereka juga persis sama dengan kita, suka bertamu. Tapi ketika Yesus datang ke rumah Simon, ada tradisi Yahudi menerima tamu yang tidak dilakukan oleh Simon. Harusnya orang yang datang bagi orang Yahudi bertamu ke rumah orang lain, yang pertama dia harus kasih untuk air membasuh kakinya. Karena memang di Palestina itu berabu sekali, sehingga orang yang mau masuk harus dicuci dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mau menyeka melap itu kaki tamu. Dan itu Simon tidak lakukan. Nah, harus cipika-cipiki. Emang gusi dia. Itu tradisi mereka. Anggohita marsalam. Itu tradisi mereka dan itu tidak dilakukan oleh Simon. Nah, baru yang terakhir, orang yang datang bertamu itu harus diminyaki kepalanya sebagai lambang penghormatan. Itu pun tidak dilakukan oleh Simon. Dari tradisi ini boleh dikatakan bagi orang Yahudi, ini pelanggaran etika berat. Tidak hanya di MK ada pelanggaran etika berat. Bagi orang Yahudi ini pelanggaran etika berat, bagi orang Yahudi ini pelecehan. Bagi orang Yahudi ini disebut sebagai penghinaan kepada tamu yang datang. Jadi mari kita simpulkan Simon itu orang apa? Pansos mungkin. Pencitraan mungkin. Karena apa? Seharusnya dia lakukan tradisi Yahudi dalam menerima tamu, tapi tidak dia lakukan. Sonaipe masuk datang Yesus suruh mahai mangan, minum. Enggak langsung ditinggalkan juga. Anggohita sonai bani undangan, gimana inang? Ketika kita datang sebagai tondong gak dihargai. Mulak. Enggak makan, terlambat makan saja di gedung, terlambat makan, udah gak usah disalam itu. Makan di luar kita, gantinya salam-salamnya kita makan di Tok Padang. Sampai begitu kita. Sampai begitu luar biasanya kita, tapi yang Yesus lang. Justru kesempatan itu dipakai Tuhan Yesus untuk mengajar Simon. Mengajar Simon. Halani bani panorangai waktu mereka makan minum menyelonong masuk perempuan berdosa lagi. Dan dia melakukan persis apa yang dilakukan orang Yahudi kepada tamu terhormat, tamu istimewa. Boleh kita katakan Bapak Inang bahwa Simon menganggap Yesus sebagai orang biasa saja. Tapi perempuan berdosa menganggap Yesus sebagai orang spesial. Sehingga dia melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada tamu istimewanya. Dia basuh kaki Yesus bahkan dengan air matanya.
Bahkan dengan apanya? Dengan rambutnya. Bapak Inang, bagi perempuan Yahudi, rambut itu hanya bisa dibuka di depan suaminya pada malam pertama. Maaf. Itu bagi orang Yahudi. Itu tradisi Yahudi. Gak bisa sembarangan dibuka kepada laki-laki lain. Hanya kepada suaminya nanti. Tapi dia abaikan itu karena untuk Yesus semuanya dia korbankan. Karena Yesus bagi dia segala-galanya. Ijai ma Yesus mengajar kon Simon, Simon. Kok gitu kau anakku? Gitu kira-kira begitu. Lihat ini perempuan berdosa justru melakukan yang terbaik bagiku. HP ho masa gak berbuat apapun kepadaku. Sehingga ayat 41, adong ma dua si parutang. Nasada marutang 500 dinar, nasada nari marutang 50. Siapakah yang paling besar rasa syukurnya? Siapakah yang paling besar kasihnya? Simon langsung menjawab, nabagalay utang niay. Tongondo pandapuk muay. Itu kata Yesus. Artinya Yesus mau katakan, Simon, kamu pun berdosanya loh. Hobi berdosa doho, tapi kayak mana lah. Virus keparisian ini kan luar biasa. Simon menganggap dia nggak butuh pengampunan. Simon merasa dia benar. Simon merasa dia sebagai orang Farisi kan penjaga hukum Taurat. Menjaga ajaran Yahudi supaya murni dan konsekuen. Itu yang dilakukan dan dia merasa orang hebat. Orang paling rohani. Orang paling dan paling segalanya. Sehingga dia tidak butuh yang namanya pengampunan dari dosa. Dia merasa dirinya tidak berdosa. Bapak Inang, hari ini kita begitu sulit untuk mendiagnosa dosa-dosa kita. Kita begitu gampang mendiagnosa dosa-dosa orang lain. Begitu gampang kita bahkan membuat list kesalahan-kesalahan pendeta, kesalahan PMJ, kesalahan, tapi ketika kita disuruh menulis dosa kita, mungkin kita bingung. Sudahkah kita bisa mendiagnosa dosa-dosa kita agar virus kefarisian itu terjauh dari kita? Bapak Inang kita ganupan justru di tengah seperti itu seorang perdosa yang terkenal justru menunjukkan penghormatan yang luar biasa kepada Yesus. Kita semua orang pendosa. Kebetulan bahasa yang dipakai bahasa Yunani itu pendosa di sini adalah hamartolos. Hamartolos itu dari bahasa hamartia. Hamartia itu adalah meleset dari sasaran. Itulah arti dosa, hamartia, meleset dari sasaran. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ketika meleset dari sasaran itu hamartia, dosa. Jadi bukan persoalan mau 500 dinar atau 50 atau besar atau kecil, tidak, berdosa ketika sudah hamartia melenceng dari sasaran. Ayang ko permisi dah, PAI nang do. HP lahu demol. Kan melenceng dari sasaran. Ya itu dosa. Ya anak kita yang nama poso juga kan bisa seperti itu. Kalau dia permisi sama orang tuanya, mungkin les. Tapi nggak les dia, itu melenceng dari sasaran, itu hamartia, dosa. Istilah hamartia itu dipakai bagi orang Yahudi, itu dipakai bagi orang Israel, dipakai atlet pemanah. Anggodong tukang panah hijon, oh enggak ya, banyak juga tukang panahnya dengan kata-kata ya. Kan ada lingkaran, ada titik kecil itu di tengah. Dan atlet pemanah harus pas itu di titik itu. Istilah yang dipakai bagi mereka ketika meleset tidak kena titik itu di pusat itu hamartia. Saya kira ini juga yang banyak kita lakukan, kita sebagai orang pendosa. Sehingga topik mingguan kita hari ini, dosamu sudah diampuni. Saya kira rasa syukur kita atas dosa kita diampuni. Apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan Yesus? Mari lihat bagaimana Naboru perdosa tidak punya jabatan, tidak punya status, tidak punya harta, tidak punya kedudukan, tapi dia punya iman. Bandingkan dengan Simon, dia punya segalanya, tapi dia begitu melihat Yesus hanya orang biasa saja. Kita tidak mau seperti Simon, menjadi orang yang mediocre. Kita mau menjadi orang yang luar biasa sebagai orang percaya. Sehingga Bapak Inang, mari kita lihat dua karakter ini.
Kita mau karakter yang mana? Atau jangan-jangan kita menjadi karakter Simon yang tidak pernah merasa berdosa. Kita merasa benar dan inilah yang ditanamkan oleh iblis sibolis. Hibaga suhurta Bapak Enang. Banyak orang sekarang yang tidak pernah merasa bersalah. Selalu benar. Sehingga yang pertama, mari kita lihat karakter Simon dan perempuan berdosa ini. Ada Simon yang mengundang Tuhan Yesus, tapi tidak sepenuh hati. Kalau dia sepenuh hati, pasti dia melakukan tradisi mereka menyambut tamu. Tapi karena hanya pencitraan dan pansos, dia tidak sepenuh hati untuk mengundang Tuhan Yesus. Bapak Inang, mari kita menjadi perenungan bagi kita ketika kita mengundang Yesus hadir dalam hidup kita. Ketika kita mungkin melayani, kita bekerja, kita melakukan pekerjaan kita dimanapun, lakukan dengan sepenuh hati. Itu perintah Tuhan Kolose 3:23. Tapi sudahkah melakukannya dengan sepenuh hati? Lihat perempuan berdosa itu. Melakukannya dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Setengah suara boleh, tapi jangan setengah hati. Ya. Tunaikan tugas pelayananmu, kan begitu. Tunai, harus penuh, enggak boleh setengah-setengah. Jadi jangan setengah-setengah. Mau apapun yang kita lakukan, jangan setengah-setengah. Jangan kayak lagu apa itu? Jangan suka yang sedang-sedang saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada Simon, dia berjumpa dengan Tuhan, bahkan mengundang Tuhan hadir di rumahnya. Tapi enggak punya dampak apa-apa dalam hidupnya. Enggak berdampak dalam hidupnya. Bahkan Yesus yang datang ke rumahnya enggak membuat hidupnya bertransformasi. Bahkan Simon ada kesempatan bagi dia untuk memperoleh hidup baru, tapi tidak sama sekali. Holongati, iya kan? Sayang sekali, sayang. Tapi lihat bagaimana perempuan berdosa itu. Karena rasa syukurnya atas perbuatan Tuhan dalam hidupnya, dia melakukan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Karena didorong oleh apa? Kasih. Yang ketiga, mari kita lihat bagaimana Simon menunjukkan kebaikannya. Tapi mari kita lihat bagaimana perempuan berdosa itu menunjukkan kebaikan Tuhan Yesus atas dirinya. Itu dua hal yang berbeda Bapak Inang. Dua hal yang berbeda. Ada Simon yang menunjukkan kebaikannya, dia mengundang Yesus, memberikan makan dan segala macam, mungkin hal yang terbaik di sana. Mungkin kalau pendeta datang itu mungkin udah dikasih amplop mau pulang. Iya, semua yang terbaik. Menunjukkan kebaikannya. Tapi apa yang dilakukan perempuan berdosa ini adalah menunjukkan kebaikan Tuhan Yesus atas dirinya. Yang sudah menebus dosanya. Yang sudah mengampuni dia. Nah, memberi hasil sapani dosa hubani. Ini menjadi rasa syukurnya kepada Tuhan. Sehingga sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya, bagaimana kita sekarang? Dan yang terakhir, bagaimana Simon yang menyambut Tuhan Yesus. Memang dia berkorban, tapi setengah-setengah. Tapi lihat bagaimana pengorbanan seorang perempuan berdosa. Bahkan 1 tahun gajinya dia kasih. Sampai 300 dinar itu dalam evangelium yang lain. Dia tumpahkan itu minyak narwastu yang paling mahal. Minyak wangi adalah harta yang luar biasa bagi perempuan Yahudi. Iya. Itu harta yang luar biasa. Dan dia kumpulkan itu 1 tahun. Dan dia tumpahkan itu. Ya tapi ya Judas lah namanya kan. Kalau di Injil lain dikatakan Judas itu sayang nai. Iya kan? Sayang sekali kan bisa dijual itu untuk membantu orang miskin. Nimda. Dalam Yohanes dikatakan karena Judas itu seorang pencuri. Nah jadi lo manak kodobana. Makanya sunai. Apa kata Yesus? Orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu bersama dengan kamu. Jadi sanggadong kesempatan, mari Bapak Inang rela berkorban juga untuk apa yang Tuhan lakukan atas kita dalam hidup ini. Bapak Inang hitagan upan, tapi mingguatan memang
dosamu sudah diampuni. Artinya kita menjadi orang-orang yang bersyukur hari ini. Rasa syukur kita harus kita tunjukkan dalam perjalanan hidup kita. Nyatakan kasih-Mu. Tunjukkan buah-buah pengampunan, bahkan Filipi 2:12, kerjakan keselamatan yang sudah kita terima Bapak Inang. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dan mari kita pahami dalam dogmatika Kristen bahwa pengampunan dosa itu adalah sola gratia, hanya kasih karunia Tuhan semata, bukan karena hasil usaha kita. Justification by faith, itulah kita dibenarkan oleh karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dunia ini boleh tawarkan apapun sekarang Bapak Inang. Apa yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini? Tapi adakah dunia ini yang bisa menawarkan pengampunan dosa? Tidak ada. Nehi babuji. Masuk barang India. Enggak ada. Semua bisa ditawarkan dunia ini. Hanya satu hal yang tidak bisa ditawarkan, pengampunan dosa. Dan itu menjadi jalan keselamatan bagi kita. Sehingga kenapa kita tidak mau datang kepada Yesus? Selamat menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Selamat juga ketika tanggal 18 nanti kita menerima pengampunan dosa Marite Horja Bagal Napasing. Nanti ada perguruannya sebenarnya. Karena banyak orang menganggap seperti itu. Biarlah mereka-mereka aja. Aku belum layak menerima yang perdosa dua. Justru karena kita berdosa, merasa berdosa, datang Horja Bagal Napasing. Datang marhabeen. Tapi kalau ada virus keparisian dalam diri kita, merasa benar, merasa diri paling sitong, angguai mungkin ramalang roh Horja Bagal Napasing. Sekali lagi, Bapak Enang, dosamu sudah diampuni. Ketika dosa kita sudah diampuni, tugas kita selanjutnya ayat terakhir, pergilah. Kita akan melepaskan pengampunan juga kepada orang-orang lain. Martongko kita. Tuhan hebat Bapa nami di surga, terima kasih Tuhan buat pengampunan dosa nadoma beri hamba nami. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Bapa tongon perdosa Tuhan nami, kembali biak ni hajol mon nami. Terima kasih bani hatamu nadoma menyadarkan nami bani panorangon. Ase marhite nadoma ijalohan nami sasapani dosa na humbamu. Buhay nami marlajar humbani perempuan pendosa, nadong bani Lukas pitu. Ambilan nami bani Sadarion. Asiboy hanami haganupan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai buah dari keselamatan yang kami terima. Ampuni hanami Tuhan. Anggo bani padalanan ni gulu nami, gati hanami makurjahon na lang yang harus sukokam. Anggo tudu, adong kesempatan ban nami untuk dekat dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi kesempatan bagi kami untuk boleh beroleh hidup yang baru, untuk boleh berdampak dalam hidup kami. Dauh mahumban nami Tuhan, virus-virus kefarisian yang merasa diri benar, merasa diri tidak butuh pengampunan, merasa diri tidak berdosa sama sekali. Tapi bagas turhuniu hurmat Tuhan roh hanami mangindoh hubamu. Urasi ham hanami haganupan, papasingkam hanami haganupan Tuhan. Ase boy tadi kok kanami, horja-horja nalangi harus sukon uhurmu. Terima kasih Tuhan ibaga Yesus Kristus jalo hama tonggo nami. Amin. Sihol mahita patupuhon galangata, pai meyon dusuk kita galangata tangan hita malubi hatan nabatan nagabi onjolan bat talah manggalang. Natar surat bani pesalmen 50 esa plopat, galangkon mabaggal ni hurbani nebata, anjah galarima bagabagahmu bani sitimbulanin. Sonari patupuh hitama galanganta.
sangkah patupu galangan mentoring kita haleluya nomor 457. Marhiteli dua deke Itabu Jesus dogadu pandarohin Topi tonggon ipar topi kuse Anjari bagi hon bay sideai Busur mangan 5.000 halang Anjadong ope suleni Topi patupu gadup teba-teba Dong ope 10 dua batei Usi sonindo hitatino busni Nado por saya bani Tuhan Yesusin Jumpahan golu namar lobi-lobi Asal matong-tong hita bujur izin Rumah hita irikon Tuhan ta Iya matong si balosanta Sengi paturut hitaon gayuran Tong doi parorot asesai sona Musik musik aja. Ayat sada. Mari terima ruti dua deke Itamu Yesus doganu pandarohin Dopi tonggon ipar topi kuse Lanjar ibagi hon bay sideai Busur mangan 5.000 halang Anjadong ope suleni Dopi patupu ganup teba-teba Dong ope 10 dua batei Usi sonindo hitatino busni Nado por saya bani Tuhan Yesusin Jumpahan golu namar lobi-lobi Asal matong-tong hita bujur izin Rumah hita irikon Tuhan ta Iya matong si balosanta Sengi paturut hitaon gayuran Tong doi parorot asesai sona
mulak hu ayat sada. Marhiteli baruti dua deke itamu Jesus doganu pandarohin dopi tonggohon ipartopikuse lancar ibagi hon basideai Bosur mangan 5.000 halak anjadong ope suleni dopi patupu ganup teba-teba dong ope 10 dua batei Usi sonindo hitatino busni nadopor saya bani Tuhan Yesusin jumpahan golu namar lobi-lobi asal matong-tong hita bujur izin Roma hita irikon Tuhan ta iya matong si balosanta Sengi paturut hitaon gayuran Song doi parorot asesai sona Pitah musik. Ayat 2. Usi sonindo itatino busdi nado por saya bani Tuhan Yesusin jumpahan golu namar lobi-lobi asal matong-tong hita bujur izin Roma hita irikon Tuhan ta iya matong si balosanta sengi paturut hitaon gayuran tong doi parorot asesai sona Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangundoskon galangan tahubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami perder layak jananaun jahu ben nami. Terima kasih mahatahon nami hubamu halani tongtong doi pasu-pasu ham golu nami. Domai haso maniham hanami jani pasu-pasu ham hurjanami dan subani sadarion. Sonari ibagas malas nihur. Roh doha nami mangundoskon buah nihur janadopi nasupasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe say jalo hamma galangan namion. Bain hasangapon ni gurarmu jana membain lambin marhatari dahan harajaunmu i duniaon. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amin. Marhite dia titupa roh doa Tuhan. Marhite dia tetu Nabi neremu
maguranmu, say roh maharajaun, say saut maharosun yuhurmu naguri tongahon songon ni naguri atas. Bere hama bernami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bari dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami, ulang hanami bubay hamu parlajuan, palwa hama hanami humbani pangago. I have no Manasiam anjaha paruhurhon nasiamba hata ni nebata na makatahon. Tapi nebata doma ipatalar holong ni hur ni bata. Ay mamarhite na mate Kristus makokop hita sangga pardosa o pehita. Aselambin maluah mahita nuan humban ringis in maritehosi dop pitori hita ibagas daroh niay. Mulak manusia ibagas damai jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatamaha, isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubamu janam maidop mauhur ni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama buhini hubamu, janay pasorap madame ni banitondoimu. Amen. Salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Hari ini secara khusus kami harus mohon maaf kepada kita semua karena sound system kita sepertinya ada kendala mulai dari tadi pagi, sehingga nuansa peribadahan kita sedikit kurang maksimal karena sound system. Yang pertama-tama sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk kedatangan tim paduan suara dari GKI Kota Wisata. GKI bukan sesuatu yang asing bagi GKPS karena GKPS mengambil tata gereja, tata laksana, salah satu referensinya adalah dari peraturan gereja GKI. Dan itu yang sedang berlangsung sekarang kami sebut tata laksana yang sumber utamanya adalah dari aturan Gereja Kristen Indonesia GKI. Yang kedua, kami bersyukur kita mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi dengan GKI Kota Wisata, karena GKI Kota Wisata sebenarnya punya hal yang luar biasa untuk boleh belajar di sana. Kebetulan anak kami sekolah di sekolah di Penabur Kota Wisata, ada aulanya yang luar biasa. Yang besar di sana di lantai 7 atau lantai 8. Kami sebenarnya sedang mencari ruangan ini untuk acara gereja sedistrik 7. Ya, nanti kita bisa kerjasama kalau memang itu ruangannya. Karena kami ingat dulu waktu kami mengadakan acara nama Poso Pemuda, kita meminjam ruangan GKI di Kelapa Gading yang besar. Jadi sebenarnya GKPS dengan GKI bukan teman baru, ini teman lama, apalagi secara khusus anak pengantar jemaat kami Bapak Ona Damanik, Lukas Damanik bergabung dengan GKI Kota Wisata. Jadi sebenarnya kami sudah mengutus satu pelayan ke sana, ya, karena Lukas adalah salah satu pelayan di gereja ini sebelumnya. Jadi selamat datang, terima kasih, Tuhan berkati. Kami mohon maaf untuk setiap sambutan kami
kalau belum bisa seperti perempuan yang berdosa tadi menyambut Nasyam. Ya, tapi kami berusaha berikan yang terbaik. Setelah ini kami undang Nasyam untuk sama-sama kita di ruang konsistori untuk ramah tamah dan berdoa bersama. Kemudian terima kasih juga kepada tamu kami Porhanger dari Nagori Dolok, Wakil Porhanger dari GKPS Jatitupa Jalan Asahan, orang tua pegawai gereja kita, dan kepada Bapak Pendeta Rajang, ya terima kasih untuk kehadirannya juga yang melayani, nyonya melayani di sekolah minggu. Sonai homa bata ganupan. Jadi halanyai minggu naroh ibadah ta dilayani oleh Bapak Preses Distrik 7 karena ada pelantikan panitia Paskah lansia sedistrik 7 minggu depan dalam kebaktian bahasa Simalungun. Jadi kita akan bersalaman di depan. Kami mohon pelayan di gereja hari ini. Kemudian yang kedua yang dilantik, yang ketiga kami mohon mewakili atau semua dari GKI Paduan Suara untuk maju ke depan. Kita menyalami seluruh petugas depan sampai ketemu dalam ibadah kita minggu depan. Petugas yang dilantik sama dari GKI Kota Wisata. Tolong ni Yesus mengonggong ganup kuria napa tetap kona sada untai dameni inma menrahut baru ranta hidup purni batar-batar tai dameni inma menrahut baru ranta hidup purni batar-batar tai. Riap mahita sahur bertakap tangan di mengesdame naumbai Tuhanin marpangarapan tong-tong bay horjani Tuhan hanaradan diasintonganin marpangarapan tong-tong bay horjani Tuhan hataridahan asintonganin.